Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you udah klik video ini and welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga masih baik-baik aja ya. Kalau mau kemana-mana jangan lupa selalu pakai masker. Oke guys, kalian semua pasti pernah merasakan sebuah peristiwa kebetulan, iya kan? Contohnya kalau misalnya kalian lagi pergi ke mall, terus tiba-tiba kalian ketemu sama orang yang kalian kenal, padahal kalian nggak saling bikin janji pada hari tersebut. Atau enggak kalau misalnya kalian pergi ke pasar terus tiba-tiba sendal kalian putus dan kebetulan banget di depannya ada toko sendal. Nah, langsung aja di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa kasus yang aku komplikasikan menjadi satu video, di mana kasus ini merupakan kasus-kasus sebuah peristiwa kebetulan yang sangat-sangat kebetulan sampai kalian semua yang mendengar pasti akan tercengang-cengang. Nah, apa aja kebetulan-kebetulan tersebut? Check it out! Yang pertama ada peristiwa kebetulan dari Raja Umberto I dan juga seorang pemilik restoran. Jadi pada suatu malam, tepatnya tanggal 28 Juli 1980, Raja Umberto I dan juga ajudannya yang bernama Emilio mengunjungi sebuah restoran di kota Monza yang tidak jauh dari kota Milan. Kemudian Raja Umberto pun langsung memanggil seorang pelayan yang tidak lain merupakan pemilik restoran kecil untuk mencatat beberapa pesanan makanannya. Namun betapa kagetnya Raja Umberto ketika dia melihat wajah dari pemilik restoran tersebut sama persis dengannya. Gak cuma wajahnya aja, tubuh dan juga perawakannya sama-sama persis sama si Raja Umberto tersebut. Dan mereka pun akhirnya saling mengobrol dan bertambah kagetlah si Raja Umberto maupun si pemilik restoran tersebut. Saat mereka mengobrol ini nih, mereka mempunyai banyak banget beberapa kesamaan yang membuat mereka tercengang. Dimana kebetulannya adalah pertama mereka sama-sama memiliki nama Umberto, kedua mereka sama-sama lahir di kota yang sama yaitu Turin, ketiga tanggal lahir mereka pun sama yaitu tanggal 14 Maret 1844. Nggak sampai di situ aja guys, masih ada lagi nih, dimana mereka sama-sama menikah pada tanggal 20 April 1868 dengan wanita yang namanya Margareta dan menamai anak laki-laki mereka dengan nama Vittorio. Mereka berdua juga sama-sama pernah mendapatkan penghargaan di tahun 1866, di mana Raja Umberto menjadi seorang kolonel dan Umberto seorang pemilik restoran menjadi seorang serdadu. Udahlah ya, si Raja Umberto ini terkesima banget karena memiliki beberapa kesamaan antara dirinya dan juga si Umberto pemilik restoran tersebut. Akhirnya si Raja Umberto ini nyuruh ajudannya untuk mengundang Umberto pemilik restoran tersebut untuk menghadiri istananya di keesokan harinya karena dia ingin menjadikan Umberto pemilik raja ini sebagai pembantu Raja Umberto sendiri. Tapi keesokan harinya Raja Umberto ini mendapatkan kabar yang tidak baik di mana Umberto pemilik restoran ditemukan tewas akibat ditembak. Kemudian Raja Umberto ini memutuskan untuk menghadiri pemakaman si Umberto pemilik restoran. Namun naasnya ketika si Raja Umberto ini sedang berjalan menuju pemakaman tersebut, ada seorang anarki yang juga menembak Raja Umberto itu sampai tewas. Nah, disitulah si Raja Umberto juga sama-sama meninggal di hari yang sama dengan Umberto pemilik restoran tersebut. Gila sih ini. Next, yang kedua adalah kebetulan dari mantan presiden Amerika yaitu Abraham Lincoln dan juga John F. Kennedy. Perjalanan karir dan juga kehidupan kedua mantan presiden Amerika tersebut memang sangat-sangat fenomenal, di mana meskipun mereka terpisah kehidupan selama 1 abad, namun mereka berdua seolah-olah merupakan satu orang dengan jalan cerita hidup yang sama. Dimana seperti yang kalian tahu, keduanya sama-sama meninggal dengan cara ditembak dan kematian keduanya merupakan sebuah konspirasi tingkat tinggi. Namun sebenarnya jauh dari sebelum peristiwa penembakan kedua presiden Amerika tersebut, ada banyak kesamaan dan juga kebetulan yang dimiliki oleh keduanya. Gak tanggung-tanggung banyak banget blog dan juga website yang membahas kesamaan dan juga beberapa kebetulan yang dimiliki oleh kedua mantan presiden Amerika tersebut. Apa-apa aja ini dia, check it out. Kebetulan yang pertama adalah Abraham Lincoln masuk ke Kongres pada tahun 1846. Lalu tepat seabad kemudian,
John F. Kennedy pun masuk ke Kongres pada tahun 1946. Yang kedua, Abraham Lincoln berhasil terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1860, lalu tepat 1 abad kemudian, John F. Kennedy pun berhasil terpilih pada tahun 1960. Yang ketiga, selama menjabat sebagai Presiden Amerika, keduanya baik Abraham Lincoln maupun John F. Kennedy sama-sama kehilangan anak laki-laki mereka, di mana John F. Kennedy ini kehilangan anak laki-lakinya pada saat anak laki-lakinya tersebut baru berusia 2 hari, sedangkan Abraham Lincoln kehilangan putranya saat putranya berada di Gedung Putih. Kebetulan yang keempat adalah Abraham Lincoln memiliki sekretaris yang bernama Kennedy, sedangkan John F. Kennedy memiliki sekretaris juga yang bernama Lincoln. Mereka berdua juga sama-sama meninggal dengan cara ditembak, sama-sama ditembak di bagian kepala, sama-sama juga meninggal di hari Jumat. Gila nggak tuh? Masih ada lagi apa enggak? Jawabannya masih. Seminggu sebelum peristiwa penembakan, Abraham Lincoln ini sedang berada di Monroe, Maryland, sedangkan John F. Kennedy ini sedang bersama Marilyn Monroe. Oh my god. Abraham Lincoln ditembak di teater, kemudian pelakunya bersembunyi di gudang, sedangkan John F. Kennedy ditembak di gudang, kemudian pelakunya bersembunyi ke teater. Kedua pelaku dari Abraham Lincoln maupun John F. Kennedy sama-sama merupakan orang dari selatan, dan keduanya juga sama-sama memiliki jumlah huruf yaitu 15 huruf. Sisi Abraham Lincoln dan juga John F. Kennedy ini sama-sama digantikan oleh orang yang bernama Johnson, di mana Abraham Lincoln ini digantikan oleh Andrew Johnson, sedangkan John F. Kennedy digantikan oleh orang yang bernama Lyndon B. Johnson. Kebetulan yang ketiga adalah kisahnya Henry Ziegler, di mana Henry Ziegler ini baru aja memutuskan hubungan percintaannya dengan seorang wanita pada tahun 1893. Karena saking cintanya si seorang wanita ini nih ke si Henry ini, dia tuh gak terima sampai dia melakukan bunuh diri. Udah lah ya, si cewek Henry ini mati. Kemudian si cewek ini punya abang. Si abangnya ini gak terima kalau misalnya adiknya mati gara-gara si Henry, apalagi dengan cara bunuh diri. Kemudian abangnya ini berniat untuk mencari si Henry dan berniat juga untuk membunuh dengan cara ditembak. Udah lah ya, ketemu si abangnya ini dengan juga si Henry. Langsung aja si abangnya ini menembak cedak ke si Henry. Tapi si peluru ini nggak langsung kena si Henry, melainkan dia tertancap di pohon samping si Henry. Akhirnya si Henry pun selamat, nggak jadi mati. Udah lah ya, tahun demi tahun pun berlalu sampai 20 tahun. Tepatnya di tahun 1913, si Henry ini memutuskan untuk menebang pohon yang menyelamatkan dia di 20 tahun yang lalu. Pas si abang mantan pacarnya ini menembak dia, tapi nggak kena, melainkan kena si pohon tersebut. Dia pun ingin menebang pohonnya sampai ke akar-akarnya. Karena memiliki kendala dalam penebangan pohon tersebut, si Henry Ziegler ini berniat dan juga berencana untuk menebangnya dengan cara diberikan dinamit. Dan kalian tahu apa yang terjadi ketika dinamit ini diledakkan? Betul, peluru yang udah tertancap dan juga tertanam selama 20 tahun lamanya akhirnya kena juga dan sampai bikin si Henry ini tewas. Jadi itu ibaratkan kalau si pohon ini udah bisa ngomong ya, dia tuh pasti bakal bilang, gak tahu diri lo ya jadi orang udah gue selamatin, tapi lo malah mau nebang gue sampai ke akar-akarnya. Gila, ini gokil banget sumpah. Yang keempat ada kisahnya dari seorang perwira pasukan berkuda yaitu Mayer Summerford. Si Mayer Summerford ini merupakan tentara yang terlibat dalam Perang Dunia ke-1. Kemudian ketika perang itu terjadi, dia ini tersambar petir yang mengakibatkan bagian tubuhnya dari pinggang ke bawah lumpuh total. 6 tahun kemudian, dia memutuskan untuk pindah ke Vancouver di Kanada. Ketika dia sedang asik-asik mancing, dia pun kesambar petir lagi untuk yang kedua kalinya, di mana sambaran yang kedua kalinya ini mengakibatkan bagian tubuh yang sebelah kanannya lumpuh total. 2 tahun setelah ia pulih, si Mayer Summerford ini sedang jalan-jalan santuy di taman. Kemudian di taman itu ada sebuah badai musim panas.
Kemudian juga ada petir yang menyambar si Mayer Summerford untuk ketiga kalinya. Di mana sambaran yang ketiga kalinya ini, si Mayer Summerford ini lumpuh total. Kemudian 2 tahun yang akan datang si Mayer Summerford ini langsung meninggal dunia. Nggak sampai di situ aja, setelah 4 tahun ada berita kalau makam si Mayer Summerford ini hancur. Tebak apa yang bikin makamnya ini hancur? Iya betul, lagi-lagi makamnya ini tersambar petir. Ya ampun, kasihan banget, ini orang udah kayak manusia gundala gitu ya. Nah, yang kelima ataupun yang terakhir ada kisahnya dari penulis terkenal dari Amerika Serikat, yaitu Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe ini memiliki sebuah novel yang berjudul, aku singkat aja ya, The Narrative. Novel tersebut mengisahkan tentang peristiwa kanibalisme yang terjadi di atas perahu. Peristiwa kanibalisme itu diawali dengan peristiwa pemberontakan yang terjadi di atas kapal. Kemudian si Edgar Allan Poe ini di novelnya bercerita bahwa ada 4 orang yang tersisa dan masih hidup di atas perahu, di mana 4 orang ini melakukan undian. Kalau misalnya salah satu dari mereka ini kalah, maka daging yang kalahnya ini akan dimakan oleh mereka untuk bertahan hidup di tengah luasnya samudra. Kemudian dalam kisah novel ini yang menjadi korban pun bernama Richard Parker. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1884, sebuah kapal yang bernama McNaughty yang dipimpin oleh Kapten Tom Dudley. Kapal McNaughty ini mengalami peristiwa yang sama persis sama yang dikisahkan si penulis Edgar Allan Poe yang di novel yang tadi aku ceritain, dimana nggak tanggung-tanggung nama korbannya pun sama, yaitu Richard Parker. Nah, karena kebetulan yang sangat mengejutkan ini, si Edgar Allan Poe ini sampai-sampai dijuluki dengan orang yang mengetahui masa depan. Peramal gitu, cenah. Oke guys, itu adalah beberapa peristiwa kebetulan yang mencengangkan. Apakah kalian tercengangnya sama kayak aku? Ataukah ada beberapa peristiwa kebetulan yang mencengangkan yang kalian tahu ataupun yang kalian miliki? Boleh komen di bawah. So, sejatinya apa yang terjadi di dunia ini merupakan campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dimana peristiwa-peristiwa yang sudah digariskan oleh Tuhan, kita kadang menganggapnya adalah sebuah peristiwa kebetulan. Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa di klik like-nya jika kalian suka dengan video aku. Jangan lupa juga dinyalain notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru. And last, jangan lupa juga klik tombol subscribe supaya channel aku makin berkembang. Thank you all, see you on my next video, bye bye.